never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Francesco Bagnaia alami nasib sial di MotoGP Inggris 2025, start ulang jadi titik balik petaka. Pebalap andalan Ducati Lenovo Team itu mengalami kecelakaan dan gagal finish dalam balapan utama MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di sirkuit legendaris Silverstone, Minggu kemarin. Kejadian tragis itu terjadi setelah bendera merah dikibarkan menyusul insiden kecelakaan yang menimpa Marc Marquez. Awalnya, balapan berjalan dengan intensitas tinggi dan ketat. Bagnaia yang memulai balapan dari barisan depan, sempat tidak memiliki awal yang sempurna. Namun, situasi dengan cepat berubah ketika dirinya mampu memperbaiki posisi dan naik ke peringkat kedua di belakang Fabio Quartararo. Posisi tersebut memberinya harapan besar untuk setidaknya naik podium, mengingat performanya yang cukup solid hingga pertengahan balapan. Namun harapan itu berubah menjadi bencana ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan karena ceceran oli yang memaksa race director mengibarkan bendera merah. Bendera merah itu menandakan balapan dihentikan sementara demi keselamatan pembalap dan memungkinkan para kru melakukan pengecekan serta persiapan ulang untuk restart. Disinilah titik balik nasib sial Bagnaia dimulai. Dalam jeda sebelum balapan dimulai kembali, tim Ducati memutuskan untuk mengganti ban belakang motor Desmosedici GP25 milik Bagnaia dengan yang baru. Sebuah keputusan yang tampaknya berdasarkan pertimbangan strategi grip dan durabilitas ban dalam sisa balapan. Namun sayangnya, ban baru tersebut justru menjadi sumber masalah besar bagi juara dunia 3 kali itu. Saya memulai dengan tidak terlalu baik, tapi setelah kecelakaan Marc, saya berada di sana bersama Fabio, membuka celah dengan pebalap di belakang, ujar Bagnaia seperti dikutip dari Crash.net. Perasaan saya baik dengan ban belakang, cengkeramannya bagus. Tapi kami berhenti untuk bendera merah. Kami mengganti ban belakang, memasang yang baru, dan sejak saat itu tidak ada yang berhasil lagi. Setelah start ulang, Bagnaia justru terlihat kesulitan mengontrol motornya. Ia kehilangan traksi di beberapa tikungan, dan kecepatannya tidak seperti sebelumnya. Bahkan beberapa pembalap dari barisan tengah mulai menyalipnya satu demi satu, sebuah pemandangan yang jarang terlihat ketika Bagnaia berada dalam kondisi optimal. Saya tergelincir dan spin di mana-mana, tidak ada traksi, semua orang menyalip saya, tambahnya. Saya kehilangan kendali di tikungan 9, melebar. Saya tidak tahu mengapa, tetapi situasi saya seperti ini. Puncaknya terjadi di tikungan ke-7, di mana Bagnaia terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Tidak ada kontak dengan pembalap lain maupun kesalahan mencolok dalam manuvernya. Ia hanya terlihat kehilangan kendali bagian belakang motornya secara tiba-tiba dan terhempas keluar lintasan. Insiden tersebut membuatnya mencatat hasil DNF, did not finish, sekaligus kehilangan poin penting dalam perburuan gelar musim ini. Saat masuk tikungan 7, saya hanya mencoba untuk mencondongkan badan seperti biasa, tapi saya kehilangan kendali di belakang dan kemudian saya jatuh. Itu sudah merupakan situasi yang sulit, tetapi dengan masalah seperti ini, itu lebih buruk, jelas Bagnaia. Bagnaia juga mengungkapkan kebingungannya terhadap perilaku motornya yang sangat berbeda setelah penggantian ban. Ia merasa bahwa ban baru justru mengurangi kemampuannya dalam menekuk motor ke sudut ekstrim yang biasa ia lakukan. Sulit bahkan untuk membuat sudut kemiringan pada motor saya karena begitu saya mencapai 58 atau 59 derajat, saya mulai berputar dengan bagian belakang. Jadi itu benar-benar aneh, keluhnya. Kecelakaan ini menjadi catatan suram lainnya bagi Bagnaia yang musim ini sudah beberapa kali mengalami insiden serupa. Di beberapa balapan awal musim, ia sempat menunjukkan performa menjanjikan, namun kerap kali konsistensinya diganggu oleh masalah teknis ataupun kesalahan strategis. Hasil di Silverstone semakin memperburuk posisinya di klasemen sementara, apalagi jika rival-rival utamanya seperti Alex Marquez dan Marc Marquez mampu mencetak poin maksimal. Pihak Ducati belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan teknis di balik performa buruk ban belakang baru yang digunakan Bagnaia pasca red flag. Namun, beberapa analis teknis menyebut bahwa suhu lintasan yang berubah atau karakteristik kompon ban baru bisa menjadi faktor yang memengaruhi grip dan kestabilan motor. Kegagalan ini menjadi pelajaran mahal bagi tim dan pembalap, terlebih dalam konteks balapan yang sangat kompetitif di MotoGP 2025.
Perubahan kecil dalam setup, pemilihan ban, atau bahkan momen-momen seperti restart bisa menjadi penentu hasil akhir. Bagi Bagnaia, balapan di Silverstone akan dikenang sebagai salah satu titik kritis musim ini. Ia kini harus segera bangkit dan mengevaluasi semuanya dengan tim Ducati agar bisa kembali bersaing dalam beberapa seri berikutnya. MotoGP adalah ajang penuh ketidakpastian, dan siapapun masih punya peluang selama musim belum berakhir. Namun satu hal yang pasti, nasib sial di Inggris menjadi pengingat bahwa bahkan pembalap sekaliber Francesco Bagnaia pun tak kebal terhadap drama dan dinamika kerasnya dunia MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo rebut pole di MotoGP Inggris 2025. Hat-trick pole dan sinyal kebangkitan Yamaha. Fabio Quartararo kembali menunjukkan taringnya di kualifikasi MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit legendaris Silverstone, Sabtu malam waktu setempat. Rider andalan Monster Energy Yamaha itu sukses merebut pole position usai tampil gemilang di menit-menit akhir sesi kualifikasi. Tak hanya mencatat waktu tercepat, Quartararo juga mencetak rekor baru sirkuit dengan torehan waktu 1 menit 57,233 detik. Pole ini menjadi ketiga secara beruntun bagi Quartararo di musim 2025, sekaligus menandai kebangkitan Yamaha yang selama 2 musim terakhir sempat tertinggal dalam persaingan teknologi dan performa dari Ducati dan KTM. Dengan penampilan konsisten dalam beberapa balapan terakhir, khususnya di sesi kualifikasi, Quartararo kembali menunjukkan bahwa dirinya dan tim Garputala belum habis. Kualifikasi Q2 MotoGP Inggris 2025 berlangsung penuh tensi sejak awal, namun puncaknya terjadi di 2 menit terakhir. Francesco Bagnaia, sang pembalap utama dari tim Ducati Lenovo, sempat mencatat waktu tercepat dan memimpin sementara sesi. Namun dominasi Bagnaia hanya bertahan sekejap. Alex Marquez, yang tampil impresif bersama Gresini Ducati, kemudian berhasil menggeser Bagnaia dengan catatan waktu yang lebih baik. Banyak yang mengira pole position akan menjadi milik adik dari Marc Marquez itu, sebelum akhirnya Fabio Quartararo muncul sebagai pembeda di detik-detik akhir sesi. Mengandalkan kemampuan time attack-nya yang tajam, Quartararo tampil sempurna di putaran terakhirnya. Ia memaksimalkan slipstream dan grip ban dengan presisi tinggi, dan saat melintasi garis finish, catatan waktu 1 menit 57,233 detik terpampang di layar, rekor baru sirkuit Silverstone yang membuat seluruh paddock terperangah. Saya sangat puas dengan putaran terakhir saya. Motor bekerja dengan sangat baik hari ini, dan kami melakukan sedikit perubahan sebelum sesi yang ternyata sangat membantu. Ini bukan hanya pole biasa. Ini adalah sinyal bahwa Yamaha kembali ke jalurnya, ujar Quartararo usai sesi, dengan senyum penuh percaya diri. Performa Yamaha dalam 2 musim terakhir memang banyak dikritik. Kelemahan pada top speed dan akselerasi membuat tim ini kerap tertinggal di lintasan cepat. Namun musim 2025 tampaknya menjadi titik balik. Peningkatan performa mesin dan keseimbangan sasis mulai menunjukkan hasil positif. 3 pole position beruntun dari Quartararo menjadi bukti nyata bahwa Yamaha telah menemukan kombinasi teknis yang kompetitif. Kepala teknisi Yamaha, Massimo Meregali, menyebut bahwa perubahan pendekatan pengembangan motor menjadi faktor utama kesuksesan tim. Kami fokus pada kestabilan di tikungan cepat dan peningkatan traksi keluar tikungan. Fabio sangat cocok dengan karakter motor tahun ini. Kami masih butuh kerja keras untuk balapan, tapi kami berada di arah yang benar, ujar Meregali. Meski gagal meraih pole, Alex Marquez tetap layak diacungi jempol. Rider asal Spanyol itu konsisten menunjukkan peningkatan performa sejak awal musim. Ia akan memulai balapan dari posisi kedua di grid, posisi yang sangat strategis untuk mengincar kemenangan. Francesco Bagnaia pun tak bisa dianggap remeh. Meski kehilangan posisi pole, tetap menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang akhir pekan. Dari posisi ketiga, Bagnaia punya peluang besar untuk kembali naik podium. Saya sempat merasa pole sudah di tangan, tapi Fabio memang luar biasa hari ini. Tapi sprint dan balapan besok adalah cerita lain. Start dari barisan depan sudah cukup bagi saya untuk bertarung, kata Bagnaia. Salah satu nama besar yang kembali menjadi sorotan adalah Marc Marquez.
Rider baru tim Ducati Lenovo itu sebenarnya tampil cukup kompetitif sepanjang akhir pekan. Namun di sesi kualifikasi, nasib kurang berpihak padanya. Saat mencoba mencatatkan waktu terbaiknya, Marquez kehilangan keseimbangan di tikungan ke-9 dan melebar, sehingga tak mampu memperbaiki catatan waktunya. Insiden itu memaksa Marquez harus puas start dari posisi keempat. Meski demikian, sang juara dunia 8 kali tetap menjadi ancaman di hari balapan. Saya terlalu agresif di sektor 2, motor sedikit kehilangan traksi dan saya melebar. Sayang sekali, karena saya merasa bisa bersaing untuk pole. Tapi posisi keempat masih bagus, saya siap bertarung besok, kata Marquez. Dengan pole hat-trick yang diraihnya, Fabio Quartararo kini menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan di Silverstone. Namun balapan tentu tak bisa diprediksi hanya dari hasil kualifikasi. Kecepatan race pace, strategi pemilihan ban, dan konsistensi selama 20 lap akan menjadi penentu utama. Persaingan ketat diprediksi terjadi antara Yamaha dan Ducati. Kombinasi pebalap muda seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, ditambah pengalaman dari para juara dunia seperti Bagnaia dan Marc Marquez, akan membuat balapan esok hari berlangsung sangat seru. Satu hal yang pasti, MotoGP Inggris 2025 menjadi salah satu seri paling dramatis dan menarik musim ini. Dengan Quartararo di pole dan drama kualifikasi yang menegangkan, para penggemar sudah tak sabar menantikan aksi seru para gladiator lintasan besok. Bos Yamaha Massimo Meregali sebut Francesco Bagnaia bakal jadi pengembang kunci YZR M1 jika teken kontrak 3 tahun. Dunia MotoGP kembali diguncang rumor mengejutkan yang berpotensi mengubah peta kekuatan di musim-musim mendatang. Juara dunia 2 kali asal Italia, Francesco Bagnaia, dikabarkan tengah berada di ambang pintu keluar dari Ducati Lenovo Team. Yang mengejutkan, tujuan berikutnya disebut-sebut adalah Monster Energy Yamaha MotoGP, sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga para analis dan pengamat MotoGP. Kabar ini pertama kali mencuat dari media-media terkemuka Italia, yang mengklaim bahwa negosiasi antara perwakilan Bagnaia dan pihak Yamaha telah berlangsung secara intens sejak awal tahun 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, sejumlah sumber internal yang enggak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Yamaha tengah menyiapkan tawaran kontrak fantastis berdurasi 3 tahun dengan nilai yang diakini jauh lebih besar dibanding kontrak Bagnaia saat ini di Ducati. Di tengah merebaknya kabar tersebut, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan bersama salah satu media olahraga ternama Eropa, Meregali memberikan sinyal kuat bahwa Yamaha sangat serius ingin membangun kembali kejayaannya di kelas Premier MotoGP, dan sosok Francesco Bagnaia diyakini menjadi kunci utama dalam proyek ambisius tersebut. Kami selalu mengagumi talenta Bagnaia sebagai pembalap yang lengkap. Tidak hanya cepat, ia juga memiliki pemahaman teknis yang dalam. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dan Bagnaia bergabung bersama kami, dia akan menjadi sosok sentral dalam pengembangan YZR M1 untuk masa depan, ujar Meregali. Yamaha, yang pernah merajai MotoGP di era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, memang mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Motor YZR M1, yang dulunya dikenal sebagai paket lengkap dengan kestabilan dan kelincahan tinggi, kini tertinggal dari sisi performa mesin dan elektronik dibandingkan rival-rivalnya seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Ketertinggalan ini diperparah dengan kepergian beberapa teknisi kunci dan minimnya masukan dari pembalap-pembalap top. Fabio Quartararo, juara dunia 2021 yang kini menjadi andalan Yamaha, disebut frustrasi dengan lambannya progres teknis motor mereka. Oleh karena itu, Yamaha kini berusaha keras membangun ulang timnya dengan merekrut pembalap berpengalaman yang bisa memberikan masukan teknis yang akurat sekaligus menjadi pemimpin dalam pengembangan motor. Menurut Meregali, Bagnaia bukan hanya cocok dari sisi performa, tetapi juga dari pendekatan teknis dan karakter kerja tim. Bagnaia memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dengan teknisi. Ia tahu bagaimana mengidentifikasi masalah dan menjelaskan apa yang dibutuhkan dari motor. Kami yakin, dengan pengalaman yang ia bawa dari Ducati, tim dengan motor paling kompetitif saat ini,
kontribusinya terhadap pengembangan M1 akan sangat besar, tambah Meregali. Jika benar Bagnaia menerima tawaran kontrak 3 tahun dari Yamaha, hal ini menandai perubahan besar dalam dinamika MotoGP. Ducati, yang saat ini mendominasi dengan 6 motor di grid, akan kehilangan pembalap andalan mereka yang telah membawa 2 gelar juara dunia berturut-turut. Ini akan menjadi kehilangan besar, baik dari sisi prestasi maupun citra merek. Namun, kabar ini juga memunculkan spekulasi mengenai dinamika internal di Ducati. Beberapa pengamat menilai bahwa kepindahan Bagnaia mungkin dipicu oleh ketidakpuasan terhadap arah teknis tim dan dominasi Marc Marquez. Apalagi, Ducati kini dikabarkan akan segera mempromosikan Alex Marquez dari Gresini Racing. Yamaha tampaknya melihat celah ini sebagai peluang emas. Tawaran jangka panjang dengan peran sebagai pemimpin proyek pengembangan diyakini menjadi daya tarik utama bagi Bagnaia. Selain itu, Yamaha juga menjanjikan restrukturisasi tim teknis dan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan elektronik serta aerodinamika. Di mata Meregali, perekrutan Bagnaia tidak hanya tentang hasil balapan semata, tetapi tentang membangun fondasi jangka panjang. Kami tidak hanya mencari pembalap cepat, kami mencari pemimpin. Dengan Bagnaia, kami bisa membangun proyek 3 tahun yang solid. Ini bukan hanya soal 2026, tetapi bagaimana Yamaha bisa kembali ke jalur juara secara konsisten dalam 5 tahun ke depan, kata Meregali dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di kubu Bagnaia sendiri, belum ada pernyataan resmi. Namun, beberapa petunjuk mulai terlihat. Dalam beberapa wawancara terakhir, Bagnaia tampak enggan membahas masa depannya bersama Ducati secara terbuka. Ia hanya menyatakan bahwa segala kemungkinan masih terbuka dan bahwa ia ingin berada di tim yang mendukungnya secara penuh. Jika benar kepindahan ini terjadi, maka musim 2026 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Bayangkan saja Francesco Bagnaia dengan seragam biru Yamaha, memimpin proyek revitalisasi motor YZR M1, dan akan berduet dengan Fabio Quartararo. Dalam dunia MotoGP, perubahan besar seringkali menjadi awal dari era kejayaan baru. Dan jika semua berjalan sesuai skenario Yamaha, maka Francesco Bagnaia bukan hanya pembalap, tapi simbol kebangkitan Sanggar Putala di pentas dunia balap motor tertinggi. MotoGP diguncang kabar mengejutkan. Juara dunia 2 kali asal Italia, Francesco Bagnaia, dikabarkan akan meninggalkan tim pabrikan Ducati Lenovo Team dan bergabung dengan rival beratnya, Monster Energy Yamaha MotoGP. Rumor transfer yang sangat panas ini mencuat dari beberapa media terkemuka Italia dan langsung mengguncang padek MotoGP, mengingat status Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati dalam beberapa musim terakhir. Kabar ini semakin menarik setelah bos Yamaha, Paolo Pavesio, memberikan pernyataan terbuka yang menyiratkan ketertarikan kuat terhadap sang juara dunia. Dalam wawancaranya dengan media Italia, Pavesio menyatakan kegembiraannya jika rumor itu benar-benar menjadi kenyataan. Kami sangat menghormati Bagnaia sebagai pembalap luar biasa. Jika ia berkenan bergabung dengan Yamaha, itu akan menjadi kehormatan besar bagi kami. Kami siap memberikan semua yang ia butuhkan untuk kembali ke puncak, ujar Pavesio penuh antusias. Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Pihak Yamaha, yang sudah sejak lama mencari figur utama untuk memimpin proyek ambisius mereka, melihat Bagnaia sebagai sosok yang tepat untuk memulai era baru tim pabrikan asal Iwata tersebut. Yamaha dikabarkan siap mengajukan kontrak besar dengan nilai yang melampaui gaji Bagnaia saat ini di Ducati, termasuk bonus performa yang sangat menggiurkan. Kontrak tersebut juga diyakini menawarkan fleksibilitas pengembangan motor berdasarkan masukan pribadi Bagnaia, sebuah hal yang selama ini sulit ia dapatkan di Ducati. Strategi ini merupakan bagian dari kebangkitan besar Yamaha setelah beberapa musim terpuruk di bawah bayang-bayang tim-tim besar seperti Ducati dan KTM. Sejak era kejayaan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo berakhir, performa Yamaha terus mengalami penurunan signifikan. Bahkan Fabio Quartararo, juara dunia 2021,
kesulitan mengangkat performa tim karena keterbatasan teknis pada motor YZR M1. Di sisi lain, sumber dari lingkungan Ducati menyebut bahwa relasi antara Bagnaia dan tim mulai merenggang sejak kedatangan Marc Marquez ke dalam skuad pabrikan Ducati. Marquez, yang tampil luar biasa dalam beberapa balapan awal musim, seolah menjadi anak emas baru di dalam garasi merah. Situasi ini menciptakan ketegangan internal, terlebih saat beberapa kemenangan Bagnaia tampak tidak mendapat apresiasi semestinya dari manajemen tim. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah saat Bagnaia memenangkan MotoGP Americas, Kota, 2025. Namun perhatian justru tertuju pada Marc Marquez, yang mengalami kecelakaan dan langsung membalap lagi dengan motor yang rusak namun hanya finish di posisi ke-12. Beberapa petinggi tim, seperti Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, malah memuji usaha Marquez alih-alih merayakan kemenangan Bagnaia. Pernyataan belak-belakan dari Tardozzi yang menyebut Bagnaia terlalu idealis dalam mengembangkan motor Desmosedici GP25 memperjelas keretakan yang ada. Bagnaia diketahui enggan membalap secara agresif jika motor tidak berada dalam kondisi sempurna sesuai preferensinya. Sementara Marquez, dengan gaya balap ekstremnya, mampu memaksimalkan GP25 bahkan dalam kondisi tidak ideal, yang semakin memperkuat posisinya dalam tim. Marquez membawa motor ini ke level berikutnya, sementara Bagnaia terkadang terlalu perfeksionis, ujar Dall'Igna dalam wawancara terpisah. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika Bagnaia mulai membuka peluang untuk mencari pelabuhan baru. Yamaha bisa menjadi opsi ideal bagi sang juara dunia. Selain tawaran finansial dan teknis yang menggiurkan, Yamaha juga akan memberikan ruang kepemimpinan penuh bagi Bagnaia, sesuatu yang kini sulit ia peroleh di Ducati. Paolo Pavesio dengan tegas menyatakan bahwa Yamaha sangat terbuka terhadap perubahan besar demi kembali bersaing di puncak MotoGP. Kami sedang membangun ulang proyek kami. Jika Bagnaia datang, ia akan menjadi pusat dari visi baru kami. Kami percaya pada kualitasnya, dan kami yakin Yamaha bisa menjadi rumah yang tepat baginya, kata Pavesio. Selain itu, sumber dari dalam Yamaha menyebut bahwa motor YZR M1 generasi terbaru untuk 2026 sedang dalam tahap pengembangan besar-besaran, dengan fokus utama pada peningkatan tenaga mesin dan traksi, dua kelemahan utama yang selama ini menjadi batu sandungan bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Di paddock, rumor ini memicu gelombang spekulasi lanjutan. Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan Bagnaia meninggalkan Ducati akan menjadi momen besar yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP untuk beberapa musim ke depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia sendiri masih bungkam soal isu tersebut. Dalam pernyataan singkat setelah balapan terakhir, ia hanya mengatakan, "Saya fokus menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Soal masa depan, saya akan bicara di waktu yang tepat." Namun gestur Bagnaia yang semakin dingin terhadap awak media Ducati serta perubahan sikapnya di paddock memperkuat asumsi bahwa pintu keluar dari Bologna sudah terbuka lebar. Jika semua rumor ini benar, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim yang sangat menarik. Marc Marquez dan Ducati di satu sisi, dan Francesco Bagnaia sebagai pemimpin proyek kebangkitan Yamaha di sisi lain bersama Fabio Quartararo. Siapakah yang akan keluar sebagai raja baru di atas lintasan? Waktu yang akan menjawab. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.